Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome to my channel. Di kesempatan kali ini, Alunan Melodi Positif akan menghadirkan podcast Alunan Kisah yang pada kesempatan pertama ini akan sedikit sharing bareng teman-teman semua. Nah, serial podcast ini tidak lain hanya sebagai wadah berbagi ataupun sharing saja. Dan bukan berarti kami-kami ini lebih baik dan lebih pantas berbicara terkait episode yang akan disampaikan. Oh ya, kalau teman-teman semua ingin memberi masukan atau feedback positif, kami sangat terbuka loh demi kebaikan kita bersama. Nah, di episode kali ini, aku Lutfiah mau sharing sedikit nih sama teman-teman seputar anak muda. Kalau ngobrol soal anak muda itu kan luas banget ya bahasanya. Nah, aku mau coba sharing sedikit nih tentang salah satu fenomena yang sering dialami anak muda, yaitu terkait pencapaian cita-cita dan harapannya di masa depan. Berapapun usia kamu, semoga jiwamu terus muda ya. Karena jiwa muda itu identik loh sama hal-hal yang positif. Dan biasanya mereka-mereka yang memiliki jiwa muda itu memiliki semangat berkarya, keberanian, daya pikir kreatif, serta punya daya juang. Yang itu semua diarahkan untuk suatu tujuan dalam hidupnya. Kita memang tidak bisa memilih di lingkungan seperti apa kita dilahirkan, di rahim perempuan mana kita lahir, dan di belahan bumi mana kita hadir di dunia ini untuk mengembangkan semua potensi yang Tuhan berikan. Tapi kita harus ingat, kalau kita punya pilihan, jadi ayo tentukan jalan ninjamu. Sebagai manusia biasa, kita memang pernah melakukan kesalahan dan hilaf, entah dengan diri sendiri, orang tua, kerabat, teman, ataupun orang lain. Wajar, karena memang tidak ada yang sempurna. Tapi, balik lagi sama diri kita, mau menentukan pilihan yang bagaimana. Mau meninggalkan kesalahan itu begitu saja sehingga orang mengingat kita punya jejak buruk, atau memperbaiki kesalahan dan mempraktekkan kata maaf sehingga orang mengenang kita menjadi sosok yang mau memperbaiki diri. Semua itu ada dalam diri kita. Terkadang, sebagai manusia kita pernah ya membanding-bandingkan kehidupan kita sama orang lain. Tapi jangan lupa bahwa kita punya diri yang begitu berharga dengan segudang potensi yang sudah Tuhan berikan. Si dia udah jadi sukses aja, si dia makin cantik ya, dia udah kuliah lagi dapat beasiswa di luar negeri. Wah, si dia karirnya melesat banget, si dia udah jadi influencer di mana-mana. Apa? Dia udah nikah aja, aku kangen. Udah selesai kesibukan bandingin diri kita sama si dia. Sebenarnya sah-sah aja sih kita sebagai manusia begitu, asal itu bisa bikin kita semangat dan terpacu mengejar ketertinggalan. Tapi kalau malah bikin diri kita makin down dan rendah diri, mending kita skip, kurangin medsos, dan coba mulai mikirin hal lain kayak tujuan hidup atau cita-cita kita. Karena setiap orang itu punya jalannya sendiri. Kita tumbuh dengan bakat dan kemampuan yang Ilahi beri. Tentu dengan paket kelemahan pula. Namun dengan kelemahan yang kita punya, kita juga jangan mau jadi rata-rata. Usahakan standar baik kita yang kemarin bisa ditingkatkan semakin baik, semakin hari semakin baik lagi. Walaupun aku rasa itu gak mudah ya. Tapi ayo coba kita sama-sama berjuang yuk buat pelan-pelan berubah jadi lebih baik. Misal nih dengan mengukur kira-kira udah sejauh mana ya usaha kita buat mencapai mimpi yang kita harapkan. Nah, di usia kamu yang muda nih, yuk mulai create cita-cita kita lagi. Bisa dimulai dari menulis 10, 20, 30, sampai 100 impian yang ingin kamu capai di dalam hidup. Terus nih kalau ada yang tanya, Kak, aku masih bingung nih sama passion aku. Nah, coba kamu bisa mulai dengan melakukan semua hal atau pekerjaan positif yang bisa kamu lakukan. Terus coba simpulkan, kira-kira hal atau pekerjaan apa yang buat kamu bahagia atau membuat kamu senang ngelakuin itu. Terus kembangkan hal yang kamu suka itu terus-menerus. Karena ternyata berdasarkan buku yang pernah aku baca, Change Your Habit, Change Your Life, kalau habit atau kebiasaan yang kita lakukan saat ini itu ternyata bisa menentukan takdir kita di masa depan. Sama ya kayak amal-amal baik atau buruk yang kita lakukan sekarang, maka kita akan menuai hasilnya di hari kemudian.
Dan semoga nih hal yang kamu suka, mimpi yang kamu kejar, yang kamu lakuin terus-menerus ini bisa mengantarkan kamu ke gerbang kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Oke, balik ke bahasan anak muda ya. Kalau kata Dr. Reza Abdul Jabar, menjadi pemuda dengan mental pemenang itu adalah pilihan, karena selalu ada kesempatan bagi mereka yang mau berusaha. Walau pernah gagal, tapi seseorang yang bermental pemenang akan terus berusaha mencari pintu-pintu kemenangan, hingga Ilahi Robbi menuntunnya menuju jalan kemudahan, seperti dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6, bahwa beserta kesulitan ada kemudahan. Oh ya, aku juga mau sharing pengalaman aku sebenarnya nih. Aku pernah diremehkan, orang lain meragukan mimpiku, bahkan mungkin gak sedikit dari mereka yang membicarakan aku gitu. Jujur, aku kadang sedih, tapi aku berusaha buat up lagi, up. Karena aku percaya Tuhan tidak pernah tidur dan mendengar semua doa-doa kita. Sebuah karya lahir dengan beragam rintangannya masing-masing. Dan sebuah karya sebagai bagian dari cita-cita itu memang tidak selalu hadir dengan tepuk tangan dan sorak-sorai orang lain. Justru karya itu diuji saat orang lain tak banyak mengakuinya. Apakah kita mampu bertahan di tengah ujian tersebut dan terus berjuang mengukir karya-karya terbaik, atau justru sebaliknya? Pilihan ada di tangan kita. Menjadi pemuda bermental pemenang itu adalah pilihan. Rintangan tentu ada di setiap jalan, tapi bagaimana kita mampu bertahan dan memaksimalkan potensi untuk melawannya juga adalah pilihan. Yuk kita hidupkan terus cita-cita kita di tengah segala kondisi. Kuatkan doa dan keyakinan kita pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa Dia akan selalu hadir di setiap langkah saat kita mengingatnya. Oke teman-teman, semangat meraih mimpi-mimpi kalian ya. Semoga apa yang kita kejar adalah bagian dari amal baik yang bisa kita persembahkan di hadapan Tuhan kelak. Kita memang punya zona waktu, kesempatan, dan energi yang berbeda-beda. Tapi semoga segala mimpi kita yang kita kejar itu sama-sama syurga. Well, kita cukupkan dulu podcast kita kali ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan alunan kisah sampai akhir di episode pertama Anak Muda ini. Semoga bermanfaat dan membuat harimu bahagia. Oh ya, kita sangat terbuka juga kalau kamu ada curhatan. Bisa kamu tulis di kolom komentar atau kirim pesan ke @alunanmelodipuisi. Dan segala kritik atau request bahasan podcast bareng aku selanjutnya bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu insya Allah di episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.